Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Yesus di tanah datar sebagaimana kita dapat membacanya di Injil Lukas pasal 6 ayat 17, ayat 20 hingga ayat yang ke-26 agak berbeda dengan khotbah Yesus di atas bukit dalam Matius pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang ke-12. Sebab khotbah Yesus di atas bukit berisi ucapan-ucapan berbahagia saja, sementara khotbah Yesus di tanah datar, selain ucapan berbahagia, terdapat juga ucapan-ucapan celaan. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Celakalah kamu apabila semua orang memuji kamu. Mengapa Yesus mencela orang kaya, orang kenyang, orang yang tertawa, dan orang yang suka dipuji-puji? Apakah di dalam kerajaan surga tidak ada orang kaya, ataukah kerajaan surga hanya berisi orang-orang miskin saja? Apakah Yesus tidak suka orang kaya dan lebih menyukai orang miskin? Jelas jawabannya tidak. Yang Yesus cela adalah orang kaya yang menjadikan kekayaannya itu sumber penghiburannya. Yang Yesus cela adalah orang-orang kaya yang menjadikan kekayaannya itu andalan kehidupannya. Tapi Yesus tidak mencela orang kaya yang sumber penghiburan hidupnya adalah firman Tuhan. Orang kaya yang andalan kehidupannya adalah kasih dan pertolongan Tuhan. Yesus tidak mencela orang kaya yang melekatkan hatinya bukan pada harta dan benda, tetapi hanya kepada Allah. Banyak orang kaya di masa kini tiba pada satu titik bahwa kekayaan yang ia cari selama ini ternyata tidak memberinya kebahagiaan. Dan kemudian mereka memulai hidup baru dan menggunakan kekayaannya bukan lagi sebagai sumber penghiburan, bukan juga sebagai andalan kehidupan, tetapi sebagai saluran berkat Tuhan bagi banyak orang yang berseru mohon belas kasihan Allah. Menjadikan kekayaan sebagai sumber penghiburan dan andalan kehidupan ternyata tidak hanya ada pada diri banyak orang kaya. Tidak sedikit orang-orang miskin yang menjadikan kekayaan sebagai sumber penghiburannya dan andalan kehidupannya. Namun masalahnya mereka tidak memiliki kekayaan dan harta benda yang mereka andalkan itu. Mereka adalah orang-orang miskin yang selalu mengeluh atas kemiskinannya. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak dapat bersyukur karena belum dapat memiliki kekayaan yang diandalkannya itu. Sehingga betapapun Yesus mengajar berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Kalau mereka tidak melekatkan hatinya kepada Allah, tetapi kepada harta dan benda, belum tentu mereka menjadi pemilik kerajaan Allah. Melekatkan diri kepada Allah dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pelbagai masalah, itulah kunci dari pemilik kerajaan Allah. Ketika kita sakit, yang pertama terlintas di pikiran kita bukan asuransi kesehatan kita, bukan berapa banyak tabungan yang dapat membayar dan menjamin biaya pengobatan kesehatan kita, tetapi yang pertama kali kita cari adalah Allah. Allah sumber kesembuhan, Allah pemilik tubuh kita, dan juga Allah yang menjadi pemilik masa depan kita. Ketika kita mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah, yang pertama ada di pikiran kita bukan bagaimana caranya kita membelanjakan uang yang kita miliki dan bagaimana memuaskan hidup dengan berkat yang berlimpah ini. Tetapi yang ada dalam pikiran kita adalah pertanyaan, apa yang Tuhan kehendaki apabila aku mendapatkan titipan yang sedemikian berlimpah ini? Kalau hati kita melekat kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai sumber kehidupan, Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki kehidupan sehari lepas sehari, dan biarlah kita menjadi pemilik kerajaan Allah ketika kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.